Mutiara Timur sebenarnya adalah gigi bergerigi dari batuan vulkanik yang meneteskan darah dan misteri. Dan itu dengan enteng. Saat Anda melihat penyu, legenda lokal berbicara tentang raksasa kuno yang benar-benar membentuk pegunungan dengan tangan kosong. Ya, tentang itu, datanya tidak berbohong dan angkanya mengejutkan. Kita berbicara tentang ribuan bangkai kapal dan jutaan rahasia yang tersembunyi di bawah kanopi hijau. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa Filipina adalah surga paling berbahaya di bumi. Dan dapatkan ini. Perjalanan baru saja dimulai. Surga terlarang? Boracay adalah pulau kecil berbentuk tulang yang terletak di Visayas Barat, hanya berukuran sekitar 7 mil panjangnya. Selama beberapa dekade, itu adalah standar emas untuk kebahagiaan tropis. Tapi inilah tangkapannya. Pada bulan April 2018, seluruh pulau dihapus dari peta wisata. Pemerintah menyebutnya tangki air dan mengerahkan lebih dari 600 tentara untuk menutup perimeter. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa narasi resmi tentang limbah hanyalah puncak gunung es. Bisikan lokal menunjukkan bahwa sesuatu yang jauh lebih anomali ditemukan di bawah fondasi resor mewah. Bagian yang gila adalah bahwa selama penutupan 6 bulan, citra satelit menunjukkan penggalian besar-besaran di daerah yang tidak ada hubungannya dengan pipa ledeng. Ya, tentang itu. Pasir Boracay sangat putih sehingga benar-benar memantulkan panas yang cukup untuk menjaga tanah 10 derajat lebih dingin daripada pulau-pulau di sekitarnya. Para ilmuwan mengklaim itu adalah karang yang digiling, tetapi dapatkan ini. Komposisi kimianya mengandung jejak mineral yang seharusnya tidak ditemukan di bagian Pasifik ini. Pulau ini dibagi menjadi 3 stasiun. Stasiun 1 adalah tempat para elit bersembunyi, sedangkan stasiun 3 adalah tepi peta yang terjal. Pada dasarnya, semakin jauh Anda berjalan menuju ujung selatan, semakin banyak suasana berubah. Dari sinilah legenda Gelembung Bora berasal. Pelaut kuno mengklaim busa laut di sini bukan hanya udara, tetapi gas hidup yang naik dari ventilasi bawah tanah. Dan itu dengan enteng. Bahkan setelah pembukaan kembali besar-besaran, bagian-bagian tertentu dari terumbu karang tetap terlarang bagi penyelam. Namun, ini tidak sesederhana itu karena kejernihan air mencapai 100 kaki pada hari yang cerah, sehingga tidak mungkin untuk menyembunyikan apa yang ada di dasar laut. Jika seseorang melihat lebih dekat pada formasi batuan di Willis Rock, tepi bergerigi terlihat kurang seperti erosi alami dan lebih seperti arsitektur yang membatu. Transisi dari pusat partai ke zona yang dikendalikan militer berjalan mulus dan cepat. Sebagai permulaan, pulau ini menghasilkan miliaran pendapatan, jadi menutupnya adalah risiko keuangan besar yang hanya masuk akal jika taruhannya eksistensial. Bergerak ke barat, kami mencapai Palawan, sebuah provinsi kepulauan yang membentang lebih dari 270 mil menuju Kalimantan. Ini adalah perbatasan terakhir. Tangan ke bawah. Ini adalah rumah bagi sungai bawah tanah Puerto Princesa. Terowongan cair sepanjang 5 mil yang mengular di bawah pegunungan. Ini adalah salah satu dari 7 keajaiban alam yang baru. Tetapi dapatkan ini, hanya sebagian kecil dari itu yang terbuka untuk umum. Bagian yang gila adalah bahwa ruang yang lebih dalam mengandung kadar oksigen yang berfluktuasi liar, hampir seperti gua bernafas. Jadi, inilah kesepakatannya. Penduduk asli Tagbanua percaya sungai itu adalah portal ke dimensi lain, dijaga oleh roh yang membutuhkan persembahan darah. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa penjelajah modern telah menemukan mutiara besar di gua-gua ini yang bernilai jutaan. Namun mereka tetap tidak tersentuh karena ketakutan yang melumpuhkan akan penjaga. Di El Nido, tebing batu kapur menjulang 300 kaki lurus dari lautan. Ini bukan hanya batu, mereka adalah terumbu karang kuno yang didorong ke langit oleh gaya tektonik selama jutaan tahun. Tapi inilah tangkapannya. Laguna di dalam tebing ini secara teknis tidak mungkin untuk diakses dengan perahu, namun mereka penuh dengan kehidupan yang tidak ada di tempat lain di planet ini. Kita berbicara tentang ikan yang telah berevolusi untuk menghirup udara dan tanaman yang tumbuh tanpa sinar matahari. Namun, itu tidak sesederhana itu.
Kehadiran militer di daerah itu telah meningkat 40% dalam 3 tahun terakhir. Mereka mengatakan itu untuk melindungi terumbu bataha dari pemburu liar, tetapi data menunjukkan bahwa mereka memantau sesuatu yang jauh lebih spesifik. Dan itu dengan enteng. Terumbu karang di sini sangat padat sehingga dapat melumpuhkan sonar kapal selam, menciptakan zona mati di tengah Laut Cina Selatan. Cebu adalah jantung Nusantara, kota metropolis, yang ramai dengan lebih dari 3 juta orang. Disitulah orang Spanyol pertama kali menanam salib pada tahun 1521. Tapi dapatkan ini. Pria yang membawanya, Ferdinand Magellan, tidak pergi hidup-hidup. Dia disingkirkan di pantai Mactan oleh seorang kepala setempat bernama Lapu-Lapu. Semua orang terobsesi dengan kepahlawanan sejarah, tetapi bagian gilanya adalah ikon yang ditinggalkan Magellan, Santo Niño. Patung kayu kecil anak Kristus ini dikatakan tidak bisa dihancurkan. Itu selamat dari kebakaran, pengeboman, dan gempa bumi yang meratakan seluruh kota. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa patung tersebut telah dianalisis oleh para ahli yang tidak dapat menentukan asal kayu tersebut. Itu tidak cocok dengan spesies yang diketahui di Filipina atau Eropa. Jadi, inilah kesepakatannya. Setiap bulan Januari, jutaan orang turun ke Cebu untuk festival Sinulog. Mereka menari selama 12 jam berturut-turut dalam keadaan seperti kesurupan. Ini adalah tontonan warna, tetapi inilah tangkapannya. Tingkat energi yang tercatat selama festival sangat tinggi, sehingga benar-benar mengganggu jaringan listrik log. Transisi dari pengabdian agama ke fenomena fisik harfiah sangat menggelegar. Dan itu dengan enteng. Di bawah Basilika del Santo Niño ada terowongan yang berasal dari abad ke-16. Ini bukan untuk penyimpanan, mereka untuk melarikan diri. Orang-orang Spanyol takut dengan apa yang hidup di hutan Cebuano, dan mereka membangun kota mereka seperti sangkar untuk mencegah sesuatu keluar. Pada dasarnya, kota Ratu Selatan duduk di atas fondasi paranoia kolonial dan anomali ajaib. Di pulau tetangga Bohol, ada lebih dari 1.200 gundukan simetris sempurna yang dikenal sebagai Chocolate Hills. Mereka tersebar di area seluas 20 mil persegi. Selama musim kemarau, rumput berubah menjadi coklat, membuatnya terlihat seperti Hershey's Kisses raksasa. Ahli geologi mengatakan itu adalah hasil dari pelapukan batu kapur laut, tetapi dapatkan ini, tidak ada gundukan transisi. Mereka adalah tanah bulat sempurna atau datar sempurna. Bagian yang gila adalah legenda lokal mengatakan bahwa itu adalah air mata kering dari seorang raksasa yang kehilangan kekasihnya. Namun, itu tidak sesederhana itu. Pemindaian lidar baru-baru ini telah mengungkapkan bahwa beberapa bukit ini memiliki pusat berlubang. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa perbukitan diatur dalam pola yang sejajar dengan konstelasi bintang tertentu selama titik balik matahari musim panas. Ya, tentang itu. Ini bukan hanya taman alam, itu adalah kalender surgawi, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, Tarsius yang hidup di kaki perbukitan ini adalah primata terkecil di dunia. Mereka sensitif terhadap ultrasound dan memiliki mata yang lebih besar dari otak mereka. Beberapa ahli teori percaya bahwa makhluk-makhluk ini adalah sensor biologis yang ditinggalkan oleh siapapun yang membangun bukit. Tangan ke bawah, Bohol adalah lokasi paling WTF di Filipina Tengah. Pemerintah melindungi daerah tersebut dengan intensitas sedemikian rupa sehingga menerbangkan drone tanpa izin dapat membuat Anda dipenjara selama bertahun-tahun. 5.000 kaki di atas permukaan laut terletak Baguio, ibu kota, musim panas. Itu dibangun oleh orang Amerika pada awal 1900 untuk menghindari panas. Tapi inilah tangkapannya. Kota ini dibangun di atas serangkaian garis patahan dan tambang emas. Bagian gilanya adalah Hotel Diplomat. Selama Perang Dunia Kedua, tempat ini adalah tempat tindakan yang tak terkatakan selama pendudukan Jepang. Ini secara luas dianggap sebagai lokasi paling berhantu di Asia. Saksi mata mengklaim melihat sosok tanpa kepala berkeliaran di air mancur. Tapi itu tidak sesederhana itu. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa hantu mungkin sebenarnya adalah energi sisa yang terperangkap di tanah gunung yang kaya kuarsa. Jadi, inilah kesepakatannya.
Suhu kota bisa turun menjadi 45 derajat Fahrenheit yang tidak pernah terdengar di daerah tropis. Udara dingin ini menciptakan lautan awan yang menelan seluruh kota setiap sore. Dan dapatkan ini, selama gempa bumi besar 1990, kota itu terputus dari dunia selama berminggu-minggu. Penyintas melaporkan melihat cahaya aneh di langit yang tampaknya memberi makan pada energi tektonik. Transisi dari tempat peristirahatan gunung yang nyaman ke hotspot paranormal adalah apa yang membuat orang kembali. Dan itu dengan enteng. Ladang stroberi lokal dibuahi dengan abu vulkanik memberikan buah rasa logam yang menurut beberapa orang membuat ketagihan. Pada dasarnya, Baguio adalah jebakan yang indah. Apakah geografi Filipina yang mustahil menyembunyikan rahasia yang belum siap kita hadapi? Siargao adalah pulau berbentuk tetesan air mata di Laut Filipina, terletak 800 mil tenggara Manila. Ini terkenal di dunia karena Cloud9, tabung air tebal, dan berongga yang memecahkan terumbu karang yang tajam. Peselancar dari setiap penjuru dunia terobsesi dengan gelombang ini, tetapi inilah tangkapannya. Gelombang itu tidak ada dalam bentuknya saat ini 40 tahun yang lalu. Para tetua setempat mengklaim dasar laut bergeser setelah getaran bawah laut besar pada akhir tahun 1980-an, menciptakan tong yang sempurna. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa Siargao sebenarnya adalah puncak pegunungan bawah laut besar yang jatuh ke palung Filipina, salah satu titik terdalam di bumi, dengan ketinggian lebih dari 34.000 kaki. Dan dapatkan ini, air di sini berperilaku dengan cara yang menentang dinamika fluida tradisional. Bagian yang gila adalah bahwa selama topan Odette pada 21, pulau itu dihantam angin melebihi 160 mil per jam. Sementara sebagian besar infrastruktur diratakan, hutan bakau kuno yang terbesar di negara ini hampir tidak tersentuh. Pada dasarnya, mangrove ini berperan sebagai perisai biologis. Tapi inilah kesepakatannya. Pohon-pohon itu tumbuh di tanah yang kaya akan nikel dan besi, yang membuatnya menghantarkan listrik selama badai tropis. Saksi mata melaporkan melihat api menari di atas pepohonan selama sambaran petir. Dan itu dengan enteng. Pulau ini juga merupakan rumah bagi kolam batu Magpupungko. Ini adalah kolam pasang surut yang hanya muncul saat air surut. Transisi dari lautan yang ganas dan menghantam ke kolam Zamrud yang tenang terjadi dalam waktu kurang dari 30 menit. Namun, itu tidak sesederhana itu. Penyelam telah menemukan terowongan di dasar kolam ini yang mengarah jauh ke inti batu kapur pulau. Beberapa terowongan ini memiliki kedalaman lebih dari 200 kaki dan berisi artefak yang mendahului kedatangan manusia di Nusantara. Tangan ke bawah, Siargao lebih dari sekadar surga peselancar. Ini adalah anomali geologis yang duduk di tepi jurang. Sebagai permulaan, pulau itu perlahan-lahan didorong ke timur oleh lempeng tektonik dengan kecepatan 3 inci per tahun. Kota Davao adalah kota terbesar di dunia berdasarkan luas daratan, mencakup lebih dari 900 mil persegi. Itu didominasi oleh Gunung Apo, stratovolcano yang tidak aktif yang berdiri di ketinggian 9.692 kaki. Ini adalah titik tertinggi di Filipina dan merupakan tempat misteri mutlak. Jadi inilah kesepakatannya. Gunung ini suci bagi 11 suku asli yang berbeda yang percaya itu adalah tempat tinggal dewa api yang menuntut keheningan. Bagian yang gila adalah gunung memancarkan dengungan frekuensi rendah yang dapat dideteksi oleh peralatan khusus tetapi tidak terdengar oleh telinga manusia. Dengungan ini, yang dikenal sebagai Apo resonance, telah dikaitkan dengan perilaku elang Filipina, elang terbesar di dunia dengan lebar sayap 7 kaki. Burung-burung ini adalah predator puncak. Tetapi mereka hanya bersarang di lereng gunung berapi khusus ini. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa populasi elang telah berkurang menjadi kurang dari 400 pasang, dan mereka tampaknya menunggu sesuatu. Kota itu sendiri terkenal dengan buah durian yang berbau seperti sampah yang membusuk, tetapi rasanya seperti puding manis. Tapi inilah tangkapannya. Buah tumbuh di tanah yang sangat asam karena aktivitas vulkanik. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ciri kimia unik durian sebenarnya adalah mekanisme pertahanan terhadap tingkat radiasi yang ditemukan di dekat ventilasi gunung berapi. Namun, itu tidak sesederhana itu. Di bawah kota ada serangkaian terowongan Jepang yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Terowongan ini membentang bermil-mil dan digunakan untuk menyembunyikan emas dan amunisi.
Dan dapatkan ini, para penjelajah telah menemukan pintu batu besar jauh di dalam terowongan yang bukan milik era Jepang. Mereka jauh lebih tua. Transisi dari kota modern ke hutan belantara vulkanik kuno berjalan mulus di Davao, dan itu dengan enteng. Data menunjukkan bahwa Davao adalah satu-satunya kota besar di Filipina yang secara teoritis tahan topan karena posisi geografisnya, namun mengalami banjir besar pada 24 yang menentang semua model meteorologi. Di dataran tinggi Luzon, orang-orang Ifugao mengukir 2000 tahun sejarah di lereng gunung. Sawah Banawe sering disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Mereka mencakup lebih dari 4.000 mil persegi dan mencapai ketinggian 5.000 kaki. Jika teras ini diletakkan ujung ke ujung, mereka akan membentang di belahan dunia. Tapi inilah tangkapannya. Mereka dibangun tanpa alat modern, peralatan logam, atau hewan tarik. Bagaimana? Bagian yang gila adalah bahwa Ifugao menggunakan sistem irigasi gravitasi yang canggih yang tidak pernah gagal dalam 2 milenium. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa dinding teras disatukan oleh mortar hidup, kombinasi tanah liat dan sistem akar tertentu yang tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu. Pada dasarnya pegunungan diperkuat oleh tanaman itu sendiri, tapi itu tidak sesederhana itu. Teras berada dalam keadaan fluks yang konstan, tanahnya sangat jenuh dengan air, sehingga pegunungan secara teknis mencair pada tingkat mikroskopis. Jadi, inilah kesepakatannya. Untuk mencegah seluruh jangkauan runtuh, Ifugao melakukan ritual kuno yang melibatkan pengorbanan babi hitam untuk menenangkan roh-roh bumi. Dan dapatkan ini, para peneliti telah menemukan bahwa sifat akustik teras memungkinkan suara manusia untuk terbawa lebih dari 2 mil melintasi lembah. Ini adalah internet asli Cordilleras. Transisi dari dataran rendah yang lembab ke teras yang sejuk dan tertutup kabut adalah perjalanan melalui waktu. Dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, padi yang ditanam di sini adalah varietas pusaka unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di planet ini. Ini berwarna merah, kaya mineral, dan dikatakan memberikan umur panjang bagi mereka yang memakannya. Tangan ke bawah, Ifugao adalah ahli teknik gunung, tetapi rahasia mereka sekarat dengan generasi muda pindah ke kota. Intramuros adalah kota bertembok, sebuah benteng seluas 64 hektar yang dibangun oleh Spanyol pada akhir 150.000. Itu adalah pusat kekuasaan Spanyol di Asia selama 300 tahun, dindingnya setebal 22 kaki dan tinggi 8 kaki, dirancang untuk menahan serangan bajak laut dan saingan kolonial. Tapi inilah kesepakatannya. Selama pertempuran Manila pada tahun 1945, kota itu dihancurkan oleh artileri Amerika. Lebih dari 100.000 warga sipil hilang di reruntuhan. Bagian yang gila adalah ketika puing-puing dibersihkan, para pekerja menemukan serangkaian ruang bawah tanah di bawah benteng Santiago yang tidak ada di peta apapun. Kamar-kamar ini dipenuhi dengan sisa-sisa tahanan yang terjebak selama pengeboman. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa hantu Intramuros bukan hanya cerita. Mereka tercatat sebagai penurunan suhu anomali oleh penjaga keamanan setiap malam. Jadi inilah tangkapannya. Kota ini tenggelam. Manila turun hampir 4 inci setahun dan Intramuros berada di pusat gempa. Dinding batu yang berat sebenarnya mendorong tanah ke tanah yang lunak dan berawa di Sungai Pasig. Dan dapatkan ini. Sejarawan lokal telah menemukan bukti bahwa Spanyol membangun kota bayangan sekunder di bawah jalan-jalan Intramuros untuk menyimpan perak dari perdagangan galeon. Jaringan bawah tanah ini dilaporkan terendam banjir, membuat harta karun kekaisaran Spanyol tidak terjangkau. Transisi dari lalu lintas Manila modern yang kacau ke jalan-jalan berbatu yang sunyi di Intramuros sangat menggelegar. Dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, Katedral Manila telah dibangun kembali 7 kali karena kebakaran dan gempa bumi. Setiap kali, mereka menemukan sesuatu yang baru di yayasan, tembikar kuno, koin Cina, dan bahkan pemakaman prakolonial. Pada dasarnya, Intramuros adalah kuburan budaya yang menumpuk di atas satu sama lain. Vigan adalah situs warisan dunia UNESCO di Ilocos Sur, terkenal dengan arsitektur kolonial Spanyol yang dilestarikan. Ini adalah salah satu dari sedikit kota Spanyol di Filipina yang selamat dari pemboman Perang Dunia Kedua.
Legenda mengatakan seorang perwira Jepang jatuh cinta dengan seorang wanita lokal dan menyelamatkan kota dari kehancuran. Tapi dapatkan ini, sejarah kota dibangun di atas tembakau dan nila. Bagian yang gila adalah bahwa batu bulat Kale Krisologo sebenarnya terbuat dari batu pemberat dari kapal dagang Cina. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa Vigan adalah pelabuhan utama jauh sebelum Spanyol tiba. Itu adalah tempat peleburan pengaruh Cina, Meksiko, dan Eropa. Jadi inilah kesepakatannya. Rumah-rumah di Vigan dibangun dengan ubin Vigan yang terbuat dari campuran rahasia pasir sungai dan tetes tebu. Ini membuat rumah-rumah sangat sejuk selama panas Ilocos yang menyengat. Tapi inilah tangkapannya. Ubin juga sangat berpori, artinya mereka bernapas dengan kelembapan dan dapatkan ini. Kota ini terkenal dengan empanadanya, kue oranye cerah yang diisi dengan daging dan telur. Warna oranye berasal dari biji acuet yang awalnya digunakan sebagai pewarna untuk pakaian. Transisi dari jalan-jalan pagi yang tenang ke pasar malam yang ramai adalah tontonan cahaya dan suara. Dan itu dengan enteng. Tanpa ragu, Vigan adalah kota paling fotogenik di negara ini, tetapi faktor WTF terletak pada menara loncengnya, menara lonceng bantai yang digunakan sebagai pengintai bajak laut. Itu dibangun di atas bukit yang sebenarnya merupakan tempat pemakaman bagi korban wabah dari 1800. Rahasia peti mati yang digantung. Wilayah Bicol di Luzon adalah rumah bagi mahakarya geologi yang seindah sekaligus mematikan. Gunung berapi Mayon berdiri di 8.077 kaki di atas permukaan laut. Ini terkenal di dunia karena kerucut sempurnanya, simetri yang sangat presisi sehingga terlihat seperti dirancang oleh mesin. Tapi inilah tangkapannya. Kesempurnaan itu dipertahankan oleh siklus kekerasan yang telah melihat lebih dari 50 letusan besar dalam 400 tahun terakhir. Peristiwa yang paling menghancurkan terjadi pada tanggal 1 Februari 1814. Gunung berapi melepaskan aliran piroklastik, dinding gas dan batuan yang sangat panas yang bergerak dengan kecepatan melebihi 60 mil per jam. Dan dapatkan ini, kota Caksawa benar-benar terhapus dari peta dalam hitungan menit. Lebih dari 1.200 orang mencari perlindungan di dalam dinding batu gereja Caksawa, berpikir rumah Tuhan akan melindungi mereka. Bagian yang gila adalah lava dan abu tidak peduli. Hari ini, hanya menara lonceng yang tersisa menjorok keluar dari tanah vulkanik seperti batu nisan. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa gunung berapi masih tumbuh. Setiap kali meletus, ia menambahkan lapisan puing-puing baru ke lerengnya. Dalam 2018, Mayon memuntahkan awan abu yang mencapai ketinggian 30.000 kaki, mendaratkan ratusan penerbangan dan memaksa evakuasi 80.000 orang. Jadi inilah kesepakatannya. Tanah di sekitar pangkalan sangat subur karena mineral vulkanik, itulah sebabnya wilayah ini menghasilkan cabai terpedas di negara ini. Tapi itu tidak sesederhana itu. Penduduk hidup dalam keadaan konstan peringatan merah. Data menunjukkan bahwa gunung berapi itu memiliki tonjolan di sisi timurnya, menunjukkan bahwa tekanan internal yang besar sedang menumpuk. Dan itu dengan sederhana, sebagai permulaan, para ilmuwan dari Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina memantau gunung itu 24 jam sehari menggunakan pengukur kemiringan dan sensor seismik. Pada dasarnya, semua orang menunggu yang besar berikutnya. 37 mil di selatan Manila, terdapat mimpi buruk geologis lainnya. Gunung berapi Taal. Ini adalah gunung berapi aktif terkecil di dunia, tetapi jangan biarkan ukurannya membodohi Anda. Ini adalah gunung berapi kompleks yang berarti memiliki banyak pusat letusan. Secara khusus, itu adalah gunung berapi di dalam danau yang berada di dalam gunung berapi lain. Dan dapatkan ini. Pada tanggal 12 Januari 2020, Taal mengingatkan dunia mengapa itu adalah salah satu puncak paling berbahaya di planet ini. Itu meletus dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menghasilkan petir vulkanik dan mengirim abu jatuh di ibu kota, menutupi mobil dan bangunan dengan lumpur abu-abu yang tebal. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa letusan menyebabkan air danau benar-benar mendidih, menghilangkan ribuan ikan, dan menghancurkan mata pencaharian lokal. Bagian yang gila adalah Falcon Point, sebuah pulau kecil di dalam danau, di dalam gunung berapi,
di dalam danau, di dalam pulau. Ini adalah awal geografis yang menarik jutaan wisatawan. Tetapi inilah tangkapannya. Pulau ini secara teknis merupakan zona bahaya permanen. Jadi inilah kesepakatannya. Pemerintah secara resmi melarang tempat tinggal manusia di Pulau Volcano setelah bencana 2020 itu, tetapi beberapa penduduk setempat masih menyelinap kembali untuk merawat tanaman mereka. Risikonya ekstrim karena Taal dikenal dengan letusan freatik yang terjadi ketika air bertemu magma dan berubah menjadi uap instan. Ini adalah ledakan tanpa peringatan, dan itu dengan enteng. Selama letusan 1911, gelombang kejut dirasakan lebih dari 60 mil jauhnya. Tangan ke bawah, Taal adalah tetangga yang paling tidak dapat diprediksi yang dimiliki Manila. Sebagai permulaan, data seismik menunjukkan bahwa tanah di bawah danau telah naik beberapa inci sejak peristiwa besar terakhir. Namun, tidak sesederhana itu karena abu vulkanik sangat halus sehingga dapat menembus N95 masker dan menyebabkan kerusakan paru-paru permanen. Sementara gunung berapi mengancam dari bawah, pegunungan Cordillera menawarkan misteri yang berbeda. Gunung Pulag adalah puncak tertinggi di Luzon, mencapai 9.587 kaki, terkenal dengan Lautan Awan, sebuah fenomena di mana pejalan kaki berdiri di atas selimut kabut putih yang membentang ke cakrawala. Tapi inilah tangkapannya. Gunung ini juga merupakan museum luar ruangan besar untuk orang mati. Bagian gilanya adalah mumi Kabayan, juga dikenal sebagai mumi api. Suku Ibaloi memiliki proses rahasia untuk mumifikasi yang melibatkan meniup asap tembakau ke paru-paru almarhum dan menggosok tubuh dengan garam dan herbal. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa mayat-mayat ini kemudian ditempatkan dalam posisi duduk di dalam batang kayu berlubang dan disembunyikan di gua-gua dekat puncak. Dan dapatkan ini. Beberapa mumi ini berusia lebih dari 500 tahun dan masih memiliki tato dan gigi yang terlihat. Gunung itu suci bagi suku-suku setempat yang percaya itu adalah taman bermain para dewa. Tapi itu tidak sesederhana itu. Dalam 1987, gempa bumi besar mengubah jejak gunung dan mengekspos beberapa situs pemakaman yang sebelumnya tersembunyi. Jadi, inilah kesepakatannya. Pemerintah telah berjuang untuk melindungi situs-situs ini dari penjara. Salah satu mumi paling terkenal, Apu Anno, dicuri pada awal 1900 dan tidak dikembalikan sampai 1999. Transisi dari hutan lebat dan berlumut ke padang rumput alpin di dekat puncak berjalan mulus, dan itu dengan enteng. Suhu di puncak bisa turun hingga 32 derajat Fahrenheit, menyebabkan embun beku menutupi bambu kerdil. Tangan ke bawah, ini adalah tempat terdingin di daerah tropis. Pada dasarnya, gunung adalah jembatan antara dunia hidup dan alam leluhur. Jauh di dalam provinsi pegunungan, terletak Sagada, sebuah kota yang terasa seperti termasuk dalam dongeng gelap. Pemandangan paling ikonik di sini adalah peti mati gantung di lembah Ekcho. Selama 2000 tahun, orang-orang Igorot telah mempraktikkan tradisi memaku peti mati ke sisi tebing batu kapur ratusan kaki di atas tanah. Bagian yang gila adalah mereka percaya semakin tinggi tubuh ditempatkan, semakin dekat jiwa ke surga. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa orang tua sering mengukir peti mati mereka sendiri sebelum mereka mati. Jika mereka terlalu lemah, putra atau kerabat mereka menyelesaikan tugas. Tapi inilah tangkapannya. Mayat ditempatkan dalam posisi janin di dalam peti mati kecil. Mereka percaya bahwa seseorang harus meninggalkan dunia dengan cara yang sama, seperti mereka memasukinya. Dan dapatkan ini. Agar sesuai dengan tubuh, mereka terkadang harus mematahkan tulang almarhum. Lembah ini mendapatkan namanya dari cara suara memantul dari dinding batu kapur. Tapi itu tidak sesederhana itu. Di bawah tebing adalah Gua Sumaguing, juga dikenal sebagai Gua Besar. Ini berisi ruang-ruang besar dengan nama seperti Tirai Raja dan Amfiteater. Formasi ini membutuhkan waktu ribuan tahun untuk tumbuh, meneteskan 1 inci kalsium karbonat setiap abad. Jadi, inilah kesepakatannya. Selama Perang Dunia Kedua, gua-gua ini berfungsi sebagai tempat persembunyian bagi gerilyawan Filipina yang memerangi Jepang. Data menunjukkan bahwa beberapa terowongan yang lebih dalam berjalan bermil-mil dan belum pernah dieksplorasi sepenuhnya. Dan itu dengan enteng. Kota itu sendiri terkenal dengan pay lemon dan kopi gunungnya, tetapi faktor WTF
adalah kehadiran kematian yang konstan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagai permulaan, peti mati yang digantung membusuk dan kadang-kadang sepotong kayu atau tulang akan jatuh ke dasar lembah. Namun penduduk setempat meninggalkannya di tempat mereka mendarat karena rasa hormat. Bergerak kembali ke pantai, Puerto Galera di Oriental Mindoro adalah tujuan menyelam kelas dunia. Itu dinamai Pelabuhan Galeon oleh Spanyol karena teluknya yang dalam dan terlindungi adalah tempat berlindung yang sempurna bagi kapal selama musim topan. Tapi inilah tangkapannya. Keanekaragaman hayati di sini sangat mengejutkan. Para ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 3.000 spesies ikan dan ratusan jenis karang di Verde Island Passage yang melewati tepat di dekat kota. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa daerah ini adalah pusat-pusat keanekaragaman hayati ikan pantai laut di planet ini. Dan dapatkan ini. Selama era Spanyol, kota ini adalah galangan kapal utama di mana kayu dari hutan sekitarnya diubah menjadi kapal besar untuk perdagangan Pasifik. Bagian yang gila adalah bahwa banyak dari kapal-kapal ini tenggelam tepat di pelabuhan, menciptakan kuburan bawah laut yang sekarang tertutup kehidupan. Jadi, inilah kesepakatannya. Kota ini adalah perpaduan resor mewah dan kamp selam yang kasar. Transisi dari suasana pesta pantai putih ke terumbu karang Sabang yang sunyi dan dalam sangat menggelegar. Tapi itu tidak sesederhana itu. Suku Mangyan setempat masih tinggal di pegunungan di atas kota, mempraktikkan cara hidup yang tidak berubah selama berabad-abad. Mereka memiliki skrip mereka sendiri, salah satu dari sedikit sistem penulisan prakolonial yang masih digunakan. Dan itu dengan enteng. Daerah ini ditetapkan sebagai cagar manusia dan biosfer UNESCO dalam 1977, tetapi tekanan dari pariwisata konstan. Sebagai permulaan, jumlah penyelam yang mengunjungi terumbu karang telah meningkat 3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, yang menyebabkan kekhawatiran tentang pemutihan karang. Tangan ke bawah, Puerto Galera adalah harta karun alam yang berjuang untuk tetap hidup. Lebih jauh ke utara, Teluk Subic menceritakan kisah kekuatan militer dan pemulihan lingkungan. Itu pernah menjadi situs fasilitas Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Pangkalan itu mencakup 67.000 hektar dan merupakan pusat penting selama Perang Vietnam. Tapi inilah tangkapannya. Pada tahun 1991, letusan Gunung Pinatubo menutupi seluruh pangkalan dengan abu vulkanik skaki. Militer Amerika Serikat memutuskan itu terlalu mahal untuk dibersihkan dan menyerahkan kunci kembali ke Filipina. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa pengabaian pangkalan memungkinkan hutan hujan di sekitarnya berkembang. Saat ini, Subic adalah salah satu dari sedikit tempat di negara ini di mana Anda dapat melihat hutan kuno yang tumbuh tua tepat di sebelah pelabuhan modern. Bagian yang gila adalah teluk itu dipenuhi dengan bangkai kapal, termasuk USS New York, sebuah kapal penjelajah lapis baja yang tenggelam pada tahun 1941. Jadi inilah kesepakatannya. Subic sekarang menjadi zona Freeport dan taman petualangan. Anda dapat melakukan Tiger Safari, di mana harimau melompat di atas jeep lapis baja, atau mengunjungi Ocean Adventure untuk melihat lumba-lumba. Tapi itu tidak sesederhana itu. Sejarah militer ada di mana-mana, ada bunker amunisi besar yang tersembunyi di hutan yang telah diubah menjadi gudang dan bahkan hotel. Dan dapatkan ini, daerah ini adalah rumah bagi orang-orang Aeta, penduduk asli yang mengajari SEAL Angkatan Laut Amerika Serikat cara bertahan hidup di hutan. Data menunjukkan bahwa Aeta dapat menyalakan api hanya menggunakan bambu dalam waktu kurang dari 60 detik. Transisi dari pelabuhan Angkatan Laut berteknologi tinggi ke hutan utama yang lebat mulus, dan itu dengan enteng. Tangan ke bawah, Subic adalah bukti bagaimana alam dapat merebut kembali, bahkan struktur manusia yang paling dibentengi sekalipun. Di Visayas Barat, kota Iloilo dikenal sebagai kota cinta.
Itu adalah benteng Spanyol terakhir di Filipina sebelum mereka menyerah kepada Amerika. Kota ini adalah harta karun warisan dengan rumah-rumah besar yang dibangun oleh Baron Gula pada abad ke-19. Tapi inilah tangkapannya. Struktur yang paling mengesankan adalah Gereja Miag-ao, situs warisan dunia UNESCO yang terletak 30 mil di luar pusat kota. Ini adalah gereja benteng, dibangun dengan tembok tebal untuk melindungi kota dari serangan bajak laut. Bagian gila adalah fasad yang menampilkan ukiran relief pohon kelapa. Para biarawan Spanyol ingin melokalisasi agama Kristen, jadi mereka menggambarkan Santo Christopher menggendong anak Kristus sambil memegang pohon kelapa untuk mendukung. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa gereja itu terbuat dari batu pasir oker kekuningan yang digali dari pegunungan terdekat. Iloilo juga merupakan ibu kota kuliner wilayah tersebut. Mereka menemukan lapas bachoy, sup mie yang dibuat dengan hati babi, ginjal, dan sumsum tulang, dan dapatkan ini. Ekonomi kota itu pernah begitu kuat sehingga memiliki bursa saham sendiri dan bank internasional jauh sebelum Manila. Tapi itu tidak sesederhana itu. Kemunduran industri gula pada tahun 1980-an membuat banyak rumah besar menjadi reruntuhan. Transisi dari kekayaan kolonial ke pembusukan modern dan kembali ke pembaruan perkotaan adalah kisah yang menarik, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, kota ini mengadakan festival di Nagyang setiap bulan Januari, di mana para pemain mengecat tubuh mereka dengan warna hitam dan menari mengikuti irama drum untuk menghormati Santo Nino dan masyarakat adat Ati. Tangan ke bawah, Iloilo adalah kota paling elegan di Visayas. Akhirnya kita pergi ke ujung utara negara itu, Batanes. Ini adalah kepulauan 10 pulau kecil yang terletak lebih dekat ke Taiwan daripada ke Manila. Ini adalah tempat perbukitan hijau yang bergulir, tebing bergerigi, dan rumah-rumah batu. Tapi inilah tangkapannya. Batanes adalah ibu kota topan Filipina. Setiap tahun, badai besar dengan angin lebih dari 180 mil per jam menghantam pulau-pulau ini. Bagian yang gila adalah masyarakat Ifatan setempat telah beradaptasi dengan membangun rumah dengan dinding yang terbuat dari batu kapur dan karang yang setebal 3 kaki. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa atapnya terbuat dari lapisan rumput cogon yang diikat dengan jaring untuk mencegahnya tertiup angin. Jadi, inilah kesepakatannya. Batanes memiliki tingkat kejahatan terendah di negara ini. Mereka bahkan memiliki kedai kopi kejujuran yang terkenal di mana tidak ada karyawan. Anda mengambil apa yang Anda inginkan dan meninggalkan uang Anda di dalam kota. Dan dapatkan ini, air antara Batanes dan seluruh Filipina sangat kasar sehingga pulau-pulau itu sering terputus selama berminggu-minggu. Data menunjukkan bahwa arus di sini termasuk yang terkuat di dunia karena Samudra Pasifik bertemu dengan Laut Cina Selatan, transisi dari panas tropis yang lembab di seluruh negeri ke dataran Batanes yang sejuk dan tersapu angin seperti memasuki dunia yang berbeda, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, Ifatan mengenakan fakul, tutup kepala yang terbuat dari serat abaca yang melindungi mereka dari hujan dan matahari. Itu terlihat seperti wig dan merupakan simbol ketahanan mereka. Tangan ke bawah, Batanes adalah surga paling damai dan terisolasi di Nusantara. Pada dasarnya, ini adalah tanah di mana waktu telah berhenti karena cuaca menolak untuk membiarkannya bergerak maju. Camiguin adalah pulau kecil berbentuk buah pir di Laut Bohol dan menampung lebih banyak gunung berapi per mil persegi daripada pulau lain di planet ini. Ada 7 gunung berapi yang dikemas di area seluas hanya 92 mil persegi. Tapi inilah tangkapannya. Peristiwa paling menakutkan dalam sejarah pulau itu terjadi pada tahun 1871 ketika gunung vulkan meletus di bawah laut. Tanah benar-benar terbuka dan menelan ibu kota Chatarman. Bagian yang gila adalah bahwa seluruh pemakaman kota tenggelam di bawah ombak, hanya menyisakan salib batu besar yang naik dari air hari ini. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa batu nisan masih ada, 30 kaki di bawah permukaan, tertutup karang dan dipatroli oleh gerombolan ikan tropis. Dan dapatkan ini, saat air surut, salib terlihat seperti jari bergerigi yang menunjuk ke langit. Pengingat permanen tentang hari bumi memakan kota. Pulau ini juga merupakan rumah bagi Gunung Hibok-Hibok, sebuah stratovolcano yang berdiri di ketinggian 4.370 kaki. Itu terakhir meletus pada 1951
Dan data menunjukkan itu melepaskan aliran piroklastik yang mencapai suhu lebih dari 1000 derajat Fahrenheit. Namun, tidak sesederhana itu karena tanah vulkanik membuat buah lanzones di pulau itu menjadi yang paling manis di negara ini. Setiap bulan Oktober, penduduk setempat mengadakan festival di mana mereka berpakaian kuning dan menari untuk menenangkan roh vulkanik. Pada dasarnya, orang-orang Camiguin hidup di bawah bayang-bayang 7 raksasa yang sedang tidur, mengetahui bahwa tanah bisa mencair kapan saja. Faktor yang paling WTF adalah White Island, gundukan pasir yang berubah bentuk setiap hari berdasarkan arus, terkadang menghilang seluruhnya saat air pasang. Sebagai permulaan, pulau ini memiliki lebih banyak mata air, baik panas maupun dingin, daripada jalan utama. Pindah ke Luzon Tengah, Provinsi Bataan adalah tempat yang ditentukan oleh bekas luka Perang Dunia Kedua. Pada bulan April 1942, setelah berbulan-bulan bertahan di hutan, 75.000 tentara Filipina dan Amerika menyerah kepada Jepang. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa ini menyebabkan Bataan Death March, perjalanan 65 mil di bawah terik matahari, di mana ribuan orang tersingkir karena kelelahan atau kebrutalan. Dan dapatkan ini, pawai berakhir di Camp O'Donnell, di mana tingkat kelangsungan hidup kurang dari 50%. Saat ini, kuil keberanian berdiri di Gunung Samat, menampilkan salib besar setinggi 300 kaki. Bagian yang gila adalah salib memiliki lift di dalamnya, yang membawa Anda ke lengan horizontal, menawarkan pemandangan seluruh semenanjung. Tapi inilah kesepakatannya. Bataan bukan hanya sebuah peringatan. Ini juga merupakan rumah bagi Las Casas Filipinas de Acuzar, sebuah taman besar di mana 27 rumah besar era Spanyol dibongkar dari seluruh negeri dan dibangun kembali bata demi bata. Jadi inilah tangkapannya. Beberapa dari rumah-rumah ini berusia lebih dari 200 tahun dan dikatakan ditempati oleh roh pemilik aslinya. Transisi dari sejarah perang yang suram ke kemewahan era kolonial mulus, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, provinsi ini juga menjadi tuan rumah pembangkit listrik tenaga nuklir yang menelan biaya lebih dari $2 miliar, tetapi tidak pernah dinyalakan karena masalah keamanan dan kedekatannya dengan garis patahan. Itu duduk di sana hari ini, hantu miliaran dolar di hutan. Tepat di sebelah timur Manila, kota Antipolo terletak di punggung bukit yang menghadap ke ibu kota. Ini adalah ibu kota ziarah Filipina. Selama hampir 400 tahun, orang-orang telah mendaki gunung untuk mengunjungi Katedral Immaculate Conception. Bagian gila adalah Perawan Antipolo, sebuah patung kayu gelap yang dibawa dari Meksiko pada tahun 1626 dengan galeon. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa kapal itu selamat dari 3 serangan bajak laut terpisah dan 2 badai yang menenggelamkan setiap kapal lain di armada. Penduduk setempat percaya patung itu benar-benar menenangkan ombak. Dan dapatkan ini, setiap bulan Mei, jutaan orang berjalan 20 mil dari Manila ke katedral dalam tradisi yang disebut Alay Lakad. Kota ini juga merupakan rumah bagi air terjun Hinulugang Taktak yang dulunya merupakan surga yang masih asli, tetapi hampir hancur oleh polusi pada tahun 1990-an. Namun ini tidak sesederhana itu karena pembersihan besar-besaran pemerintah telah memulihkan sebagian daerah tersebut. Tapi inilah tangkapannya. Tebing di sekitar air terjun dipenuhi dengan gua-gua rahasia yang digunakan oleh pasukan revolusioner pada tahun 1800. Transisi dari semangat keagamaan pusat kota ke gua-gua batu kapur yang terjal di pinggiran sangat menggelegar, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, kota ini terkenal dengan suman, kue ketan yang dibungkus dengan daun palem, dan kasui atau kacang mete yang ditanam di tanah pegunungan. Di Pulau Negros, Bacolod dikenal sebagai kota senyuman. Tapi kisah di balik senyum itu memilukan. Pada tahun 1980-an, harga gula global runtuh dan industri utama provinsi itu hancur. Lebih buruk lagi, sebuah feri yang membawa ratusan penduduk setempat tenggelam menyebabkan kesedihan yang meluas. Untuk mengangkat semangat orang-orang, kota ini menciptakan festival maskara, di mana semua orang mengenakan topeng dengan senyum permanen dan besar. Bagian gilanya adalah di balik topeng, banyak orang benar-benar kelaparan. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa festival itu adalah tindakan putus asa untuk bertahan hidup secara psikologis.
Dan dapatkan ini, tepat di luar kota adalah The Ruins, cangkang rumah besar yang dibangun oleh seorang baron gula untuk almarhum istrinya. Itu terbuat dari beton berkualitas tinggi yang dicampur dengan putih telur untuk memberikan hasil akhir seperti marmer. Selama Perang Dunia Kedua, gerilyawan Filipina membakar rumah besar itu untuk mencegah Jepang menggunakannya sebagai markas. Kebakaran berlangsung selama 3 hari, tetapi cangkang beton menolak untuk runtuh. Jadi, inilah kesepakatannya. Hari ini disebut Taj Mahal of Negros. Data menunjukkan bahwa dinding mansion masih sekuat hari mereka dituangkan lebih dari 80 tahun yang lalu. Transisi dari kekayaan yang didanai gula di masa lalu ke budaya tangguh saat ini adalah apa yang mendefinisikan Bacolod. Tangan ke bawah, ini adalah kota paling penuh perasaan di Visayas. Dumaguete dikenal sebagai kota orang lembut, tetapi juga merupakan pintu gerbang ke beberapa pertemuan laut paling intens di dunia. Ini adalah rumah bagi Universitas Silliman, yang didirikan oleh orang Amerika pada tahun 901, tapi inilah tangkapannya. Kota ini terletak tepat di sebelah Selat Tanyon. Saluran air dalam tempat tinggal lebih dari 20 spesies paus dan lumba-lumba. Bagian gilanya adalah Manjuyot Sandbar, yang sering disebut Maladewa Filipina. Ini adalah hamparan pasir putih sepanjang 7 mil yang benar-benar menghilang ketika air pasang, hanya menyisakan rumah panggung kayu yang berdiri di tengah lautan. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa gundukan pasir sebenarnya adalah daratan bergeser yang bergerak beberapa kaki setiap tahun. Dan dapatkan ini, di dekatnya adalah Pulau Apo, suaka laut tempat Anda dapat berenang dengan penyu yang panjangnya lebih dari 5 kaki. Data menunjukkan bahwa terumbu karang di sini telah pulih dari 90% kehancuran menjadi ekosistem yang berkembang sepenuhnya hanya dalam 30 tahun. Jadi, inilah kesepakatannya. Kota ini juga terkenal dengan kue Sans Rival, makanan penutup mentega dan pedas yang dibawa oleh orang Filipina yang belajar di Prancis pada awal abad ke-20. Transisi dari ketenangan akademis universitas ke energi liar lautan mulus, dan itu dengan enteng. Cagayan de Oro adalah ibu kota arung jeram negara itu. Sungai ini memiliki lebih dari 25 jeram yang berkisar dari kelas 1 hingga kelas 4. Tapi inilah tangkapannya. Sungai bukan hanya untuk olahraga. Selama Perang Filipina-Amerika pada tahun 1900, sungai ini adalah tempat pertempuran berdarah di mana pasukan lokal menggunakan bebatuan dan ngarai bergerigi untuk menyergap pasukan penyerang. Bagian yang gila adalah dasar sungai dipenuhi debu emas. Itulah sebabnya kota ini dinamai Cagayan de Oro atau Sungai Emas. Apa yang kebanyakan orang tidak menyadari adalah bahwa menggali emas masih merupakan kegiatan umum di desa-desa pegunungan di hulu. Kota ini juga merupakan rumah bagi Gua Macha Hambus, yang merupakan tempat kemenangan Filipina pertama melawan Amerika. Gua ini memiliki pintu keluar tersembunyi yang mengarah ke ngarai rahasia 200 kaki di bawahnya. Dan dapatkan ini, data menunjukkan bahwa sistem gua meluas jauh lebih jauh ke dalam gunung daripada yang saat ini dieksplorasi. Transisi dari hamparan kota-kota ke air sungai yang ganas dan bergejolak sangat menggelegar, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, kota ini mengadakan festival Higalaay, di mana tokoh-tokoh raksasa yang mewakili karakter sejarah berparade di jalan-jalan. Tangan ke bawah, ini adalah kota paling menantang di Mindanao. Abra adalah provinsi yang terkurung daratan di utara yang hampir tidak dikenal oleh wisatawan sampai 2015. Saat itu adalah tahun foto air terjun Kaparkan menjadi viral. Ini bukan air terjun biasa. Mereka adalah serangkaian teras batu kapur yang terlihat seperti kolam susu raksasa yang mengalir menuruni gunung. Tapi inilah tangkapannya. Anda hanya dapat berkunjung selama musim hujan. Selama bulan-bulan kering, air terjun benar-benar menghilang, hanya menyisakan batu kering. Bagian yang gila adalah untuk sampai ke sana, Anda harus mengendarai truk rencana perjalanan, kendaraan kelas militer roda 6 besar, selama 3 jam di atas lumpur sedalam 4 kaki. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa Abra juga merupakan ibu kota bambu di utara. Masyarakat Tingguian setempat menggunakan bambu untuk segala hal mulai dari perumahan hingga alat musik. Dan dapatkan ini, provinsi ini juga merupakan rumah bagi Gunung Sleeping Beauty, sebuah punggung bukit yang sangat menyerupai seorang wanita yang berbaring telentang. Legenda mengatakan dia adalah seorang putri yang menunggu kekasihnya kembali dari perang suku.
Data menunjukkan bahwa daerah tersebut kaya akan tembaga dan emas, yang menyebabkan sengketa pertambangan yang intens. Transisi dari lembah pertanian yang tenang ke teras putih kaparkan yang menderu seperti memasuki dunia yang hilang. Dan itu dengan enteng. Danau Sebu di Cotabato Selatan adalah wilayah leluhur orang Teboli. Ini adalah tempat Danau Zamrud dan 7 air terjun besar. Tapi inilah tangkapannya. Ekspor paling terkenal dari wilayah ini adalah kain tenalak. Kain ini terbuat dari serat abaca dan diwarnai dengan pigmen alami dari akar dan kulit kayu. Bagian yang gila adalah para penenun tidak menggunakan pola atau gambar. Mereka melihat desain dalam mimpi mereka. Penenun mimpi ini percaya bahwa roh abaca, Fudalu, memberi mereka penglihatan. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa jika seorang penenun membuat kesalahan, mereka percaya bahwa mereka akan dikutuk oleh penyakit. Dan dapatkan ini, Anda dapat naik zipline di atas 7 air terjun yang tingginya lebih dari 600 kaki. Ini adalah zipline tertinggi di Asia Tenggara. Data menunjukkan bahwa Anda bepergian dengan kecepatan hingga 50 mil per jam sambil melihat pelangi yang diciptakan oleh kabut air terjun. Jadi, inilah kesepakatannya. Danau itu sendiri dipenuhi dengan restoran terapung yang menyajikan lebih dari 50 cara berbeda untuk memasak ikan nila. Transisi dari zipline dengan adrenalin tinggi ke dunia spiritual yang tenang dari para penenun Tiboli sangat menggelegar, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, Teboli dikenal dengan pengecoran kuningan yang rumit, menciptakan lonceng dan ornamen yang memiliki cincin yang unik dan menghantui. San Fernando di Pampanga adalah ibu kota natal Filipina. Setiap bulan Desember, kota ini mengadakan festival Lentra Raksasa. Lentra ini, atau parol, berdiameter lebih dari 20 kaki dan berisi lebih dari 5.000 bola lampu. Tapi inilah tangkapannya. Lampu dikendalikan oleh rotor besar buatan tangan yang menyingkronkan kedipan dengan musik. Bagian yang gila adalah selama musim Prapaskah, kota berubah dari perayaan menjadi penebusan dosa yang ekstrim. Di desa San Pedro Kutud, para penyembah benar-benar dipaku ke salib kayu untuk menciptakan kembali penyaliban. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa ini bukan acara yang disetujui pemerintah, tetapi tradisi lokal yang mengakar yang menarik ribuan wisatawan setiap tahun. Jadi inilah kesepakatannya. Kota ini juga merupakan tempat kelahiran sisik. Hidangan yang terbuat dari kepala babi dan hati dibumbui dengan calamansi dan cabai. Itu ditemukan oleh seorang wanita bernama Lucia Cunanan yang menggunakan suku cadang sisa dari pangkalan udara Clark di dekatnya. Dan dapatkan ini. Data menunjukkan bahwa Pampanga adalah jantung kuliner negara ini dengan lebih banyak master chef per kapita daripada provinsi lain. Transisi dari Lentra yang cerah dan meriah ke jalan-jalan Jumat Agung yang suram dan berlumuran darah adalah cambuk budaya. Dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, kota ini terkubur di bawah beberapa kaki lahar vulkanik setelah 1991 letusan Gunung Pinatubo, namun membangun kembali dirinya dalam waktu singkat. Malolos di Bulacan adalah tempat lahirnya Republik Filipina pertama pada tahun 1899. Gereja Barasoain berfungsi sebagai tempat konvensi konstitusional, tapi inilah tangkapannya. Republik itu hanya bertahan selama 2 tahun sebelum pasukan Amerika merebut kota itu. Bagian yang gila adalah bahwa lonceng gereja digunakan sebagai sinyal bagi pasukan revolusioner untuk menyerang. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa kota ini adalah labirin rumah leluhur. Beberapa di antaranya memiliki ruang bawah tanah tersembunyi yang digunakan untuk menyembunyikan senjata dan dokumen dari penjajah Spanyol dan Amerika. Kota ini terkenal dengan kue-kue ensaimada dan inipit, yang awalnya dibuat untuk kelas elit revolusi. Data menunjukkan bahwa Bulacan memiliki konsentrasi artis nasional tertinggi di tanah air. Jadi, inilah kesepakatannya. Provinsi ini juga merupakan rumah bagi Taman Nasional Biak Nabato, serangkaian gua yang berfungsi sebagai markas rahasia pemerintah revolusioner. Transisi dari suasana gereja yang tenang dan religius ke tempat persembunyian batu kapur yang terjal di pegunungan mulus. Dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, penenun lokal masih memproduksi barong Tagalog,
menggunakan serat nanas, sebuah proses yang memakan waktu berbulan-bulan untuk satu kemeja. Di Provinsi Quezon, kota Sariaya adalah permata tersembunyi arsitektur Deco. Selama tahun 1920-an dan 30-an, kota ini menjadi sangat kaya karena industri kelapa. Coconut Barons membangun rumah-rumah besar yang dirancang oleh arsitek yang sama yang membangun bangunan termegah di Manila. Bagian gila adalah rumah Gala Rodriguez yang menampilkan ruang rahasia yang digunakan untuk menyembunyikan putri seorang perwira Jepang selama Perang Dunia Kedua. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa rumah itu telah selamat dari beberapa kebakaran dan topan yang menghancurkan struktur di sekitarnya. Dan dapatkan ini, di dekatnya Tayabas adalah rumah bagi jembatan Malagonlong, jembatan batu sepanjang 400 kaki yang dibangun oleh Spanyol menggunakan kerja paksa pada tahun 18.000. Data menunjukkan bahwa jembatan itu terbuat dari ribuan blok adobe yang disatukan oleh campuran jeruk nipis dan putih telur. Transisi dari jalan-jalan Art Deco yang elegan di Sariaya ke batu-batu kuno yang tertutup lumut di Tayabas adalah perjalanan melalui dua era kekayaan yang berbeda, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, wilayah ini terkenal dengan lambanok, vodka kelapa ampuh yang bisa mencapai 90 bukti. Pada dasarnya, Quezon adalah tempat sejarah perdagangan kelapa tertulis dalam batu dan roh. Denyut nadi tersembunyi dari Nusantara. Balayan Batangas adalah kota yang menolak untuk membiarkan masa lalu memudar ke dalam bayang-bayang. Ini adalah salah satu pemukiman tertua di provinsi ini, tempat di mana pengaruh Spanyol begitu dalam sehingga benar-benar dipanggang ke dalam tanah. Tapi inilah tangkapannya. Setiap 24 Juni, kota ini meletus menjadi parade ng lechon. Ini bukan hanya festival makanan. Ratusan babi panggang mengenakan kostum rumit, beberapa sebagai pengantin, beberapa sebagai bintang rock, beberapa sebagai politisi, dan diarak di jalan-jalan sambil disiram air oleh ribuan penduduk. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa tontonan kacau ini adalah bentuk pembaruan pembaptisan yang berasal dari abad ke-16. Bagian yang gila adalah bahwa sementara dunia menyaksikan kostum, pandai besi lokal di jalan-jalan belakang menempa pisau balisong, pisau kupu-kupu terkenal yang dapat dibuka dengan satu tangan dalam waktu kurang dari 1 detik. Bila-bila ini bukan hanya souvenir, mereka adalah senjata tradisional orang Batangwenyo ditempa dari pegas daun truk yang ditinggalkan. Dan dapatkan ini, data menunjukkan bahwa pandai besi ahli di Balayan dapat meredam bilah hingga kekerasan yang dapat memotong koin tembaga tanpa menumpulkan ujungnya. Gereja kota, Paroki Immaculate Conception, adalah harta budaya nasional. Itu dibangun pada tahun 1795 menggunakan campuran batu karang dan batu bata. Tapi itu tidak sesederhana itu. Di bawah altar ada kubah pemakaman yang digunakan untuk menyembunyikan perak kota selama banyak serangan bajak laut yang melanda pantai selama berabad-abad. Jadi inilah kesepakatannya. Balayan adalah target utama bajak laut Moro karena merupakan pos perdagangan yang kaya. Transisi dari jalan-jalan yang meriah dan basah kuyup air ke interior gereja yang sunyi dan dingin sangat menggelegar, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, kota ini adalah tempat kelahiran Bagong Balayan, kecap ikan fermentasi yang sangat kuat sehingga dapat tercium dari jarak 3 blok. Tangan ke bawah, Balayan adalah jantung Batangas yang berpasir dan tangguh. Kami kembali ke Palawan untuk lokasi WTF terbaik, Sungai Bawah Tanah Puerto Princesa. Meskipun kami menyentuh keindahan pulau sebelumnya, data tentang sistem gua khusus ini sangat menakutkan. Ini adalah 5 mil perairan yang dapat dilayari yang mengalir langsung ke Laut Cina Selatan. Tapi inilah tangkapannya. Gua itu adalah laboratorium biologi yang aneh. Ini adalah rumah bagi 8 spesies kelelawar dan ribuan burung walet yang menavigasi menggunakan ekolokasi dalam kegelapan total. Bagian gila adalah Kamar Italia, salah satu ruang gua terbesar di dunia, berukuran panjang lebih dari 1000 kaki dan tinggi 200 kaki. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa di dalam ruangan ini ada fosil sapi laut yang berusia 20 juta tahun, tertanam di dinding batu kapur. Dan dapatkan ini. Air di sungai itu payau, yang berarti air pasang dari laut, mendorong air asin jauh ke dalam gunung,
menciptakan ekosistem unik di mana spesies air tawar dan air asin bertarung untuk mendominasi. Jadi, inilah kesepakatannya. Gua ini sangat sensitif, sehingga pemerintah membatasi pengunjung kurang dari 1.000 per hari. Transisi dari matahari tropis yang cerah di pantai Sabang ke udara yang gelap gulita dan beraroma amonia dari terowongan yang dipenuhi kelelawar adalah kelebihan sensorik. Tapi itu tidak sesederhana itu. Para ilmuwan telah menemukan lantai 2 ke sistem gua yang berisi ruang yang lebih besar dan air terjun tersembunyi yang belum pernah difoto oleh publik. Dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, daerah ini juga merupakan rumah bagi pahlawan sting badger. Makhluk yang mengeluarkan aroma yang sangat busuk sehingga dapat menyebabkan kebutaan sementara pada pemangsa. Pada dasarnya, sungai bawah tanah adalah benteng alam yang baru mulai digaruk permukaannya oleh manusia. Di Bohol, Gereja Baclayon berdiri sebagai bukti rekayasa kolonial dan kehancuran alam. Dibangun pada tahun 1596 oleh Yesuit, menjadikannya salah satu gereja batu tertua di negara ini. Tapi inilah tangkapannya. Itu tidak dibangun dengan granit atau marmer. Itu dibangun dengan batu karang yang diambil dari laut dan disatukan oleh putih jutaan telur bebek. Bagian yang gila adalah bahwa pada 2013, gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter menghancurkan menara lonceng dan fasad, mengekspos mortar putih telur ke dunia modern. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa gambar ajaib perawan Maria di salah satu pilar batu hanya muncul setelah debu gempa mengendap. Dan dapatkan ini, museum gereja berisi patung gading dan jubah bersulam emas yang telah bertahan selama 400 tahun kelembaban dan perang. Restorasi gereja memakan waktu 5 tahun dan menelan biaya jutaan, tetapi mereka menggunakan teknik tradisional yang sama untuk memastikannya dapat bertahan dari getaran berikutnya. Transisi dari nave yang sunyi dan penuh doa ke museum peninggalan kuno mulus, tapi itu tidak sesederhana itu. Ruang bawah tanah gereja digunakan sebagai kandang selama era Spanyol, dan banyak yang mengklaim bahwa suara kuda hantu masih dapat didengar selama bulan purnama, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, kota Baclayon adalah pintu gerbang ke Pulau Pamilacan, di mana keturunan pemburu paus sekarang bekerja sebagai pemandu untuk melindungi hewan yang biasa ditangkap kakek mereka. Tangan ke bawah, ini adalah tempat penebusan dan batu. Angono, Rizal, adalah ibu kota seni Filipina. Ini adalah kota di mana setiap sudut jalan adalah galeri, dan setiap penduduk tampaknya adalah pelukis atau pematung. Tapi faktor yang paling WTF di sini adalah petroglyphs Angongo. Ini adalah karya seni tertua yang diketahui di Filipina, berasal dari 3000 sebelum Masehi. Mereka terdiri dari 127 figur manusia dan hewan yang diukir di tempat penampungan batu. Bagian yang gila adalah bahwa mereka ditemukan oleh seorang seniman nasional, Carlos Botong Francisco, saat dia sedang dalam perjalanan ke Panduan pada tahun 1965. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa sosok-sosok itu tampaknya melakukan semacam ritual untuk penyembuhan. Dan dapatkan ini, batuan itu sendiri adalah fragmen tuff vulkanik yang terbentuk selama letusan kuno di Laguna de Bay di dekatnya. Jadi inilah kesepakatannya. Kota ini juga merupakan rumah bagi festival Gigantes, di mana raksasa kertas mace setinggi 12 kaki diarak di jalan-jalan. Transisi dari ukiran petroglif kuno yang diam ke kekacauan boneka raksasa yang keras dan berwarna-warni memicu cambuk. Tapi itu tidak sesederhana itu. Tradisi raksasa dimulai sebagai cara bagi penduduk setempat untuk mengejek pemilik tanah Spanyol. Karena orang Filipina dilarang merayakannya kecuali setahun sekali, mereka membuat karikatur tuan mereka, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, kota ini juga merupakan situs Museum Keluarga Blanco, di mana seluruh keluarga yang terdiri dari 7 seniman telah mendokumentasikan setiap aspek kehidupan Filipina di atas kanvas. Pada dasarnya, Angono adalah tempat jiwa negara dilukis dengan warna-warna cerah. Majayjay, Laguna, adalah sebuah kota yang terletak di kaki Gunung Banahao, Gunung Suci,
Karena ketinggiannya, kota ini selalu sejuk dan berkabut. Struktur paling ikonik di sini adalah Paroki San Gregorio Magno, sebuah gereja yang begitu besar, sehingga terlihat seperti benteng abad pertengahan. Dibangun pada tahun 1571 dan memiliki catwalk di dalam atap yang memungkinkan para biarawan untuk memantau kota. Tapi inilah tangkapannya. Kota ini paling terkenal dengan air terjun Tai-Tai, air terjun 2 lantai dengan air yang sangat dingin sehingga dapat menyebabkan hipotermia dalam waktu kurang dari 20 menit. Bagian yang gila adalah airnya berasal langsung dari mata air bawah tanah Gunung Suci. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa Gunung Banahao adalah pusat psikis Filipina, rumah bagi lusinan sekte dan sekte agama yang percaya bahwa gunung itu adalah Yerusalem baru. Majayjay adalah tempat peristirahatan favorit bagi elit Spanyol yang tidak bisa menangani panas Manila. Transisi dari dataran rendah lembab ke ibu kota musim semi dingin melegakan bagi permulaan. Tapi itu tidak sesederhana itu. Sejarah kota ini dipenuhi dengan kisah-kisah pemberontakan Kolorum, di mana petani lokal berperang melawan pemerintah kolonial menggunakan bolos dan jimat ilahi. Dan dapatkan ini, data menunjukkan bahwa gunung ini memiliki salah satu konsentrasi penampakan anomali tertinggi, dari UFO hingga roh hutan di seluruh Nusantara. Tangan ke bawah, Majayjay adalah tempat alam dan supernatural bertabrakan. Kota Naga di Camarines Sur adalah jantung spiritualitas Bicolano. Setiap bulan September, jutaan orang berkumpul untuk festival Peña Francia. Bagian yang gila adalah prosesi fluvial, di mana gambar perawan Maria dibawa dengan tongkang emas menyusuri Sungai Naga, dikelilingi oleh ribuan voyador, pria yang telah mengikrarkan hidup mereka untuk melindungi gambar tersebut. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa air sungai seringkali sangat tinggi selama festival karena musim topan. Namun prosesi tidak pernah dibatalkan dalam 300 tahun. Dan dapatkan ini. Bicolanos terkenal karena kecintaan mereka pada makanan pedas, terutama Bicol Express, hidangan yang dibuat dengan santan dan ratusan siling labuyo kecil atau cabai mata burung. Data menunjukkan bahwa wilayah ini mengonsumsi lebih banyak cabai per kapita daripada gabungan seluruh negeri. Naga adalah salah satu kota kerajaan tertua di Filipina, didirikan oleh Spanyol pada tahun 1575. Transisi dari ekstasi religius prosesi sungai ke kota digital modern yang berfokus pada teknologi yang telah menjadi Naga sangat mengesankan, tapi itu tidak sesederhana itu. Kota ini juga merupakan pintu gerbang ke Kepulauan Caramoan, di mana reality show Survivor telah syuting beberapa musim, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, dialek lokal Bicolano memiliki lebih dari 13 subbahasa yang berbeda, menjadikannya salah satu wilayah linguistik paling kompleks di dunia. Pada dasarnya, Naga adalah kota api, baik dalam makanan maupun keyakinannya. Pulau Corregidor, yang dikenal sebagai The Rock, adalah pulau berbentuk berudu di pintu masuk Teluk Manila. Itu adalah garis pertahanan terakhir untuk Filipina dan Amerika Serikat pada tahun 1942. Bagian gila adalah terowongan Malinta, kompleks bawah tanah besar yang berfungsi sebagai rumah sakit, markas besar, dan pusat pemerintah Filipina selama pengepungan. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa ketika Jepang akhirnya merebut pulau itu, Amerika meledakkan tempat pembuangan amunisi terowongan, mengubur ratusan tentara hidup-hidup. Dan dapatkan ini, reruntuhan barak sepanjang mil masih berdiri, struktur beton kerangka yang pernah menampung ribuan pasukan. Data menunjukkan bahwa Corregidor adalah pulau paling kuat di dunia pada saat itu dengan senjata besar yang menghilang yang dapat menenggelamkan kapal perang dari jarak 15 mil. Lihat, Corregidor sekarang menjadi pulau hantu. Tidak ada penghuni tetap kecuali penjaga taman dan peneliti. Transisi dari reruntuhan perang yang sunyi dan menghantui ke hutan hijau yang subur yang perlahan-lahan merebut kembali beton sangat menakutkan. Tapi itu tidak sesederhana itu. Penyelam di sekitar pulau telah menemukan silver dump, di mana pemerintah Filipina membuang jutaan peso dalam koin perak ke laut untuk mencegah Jepang mengambil kas nasional. Dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, pulau ini juga merupakan rumah bagi Pacific War Memorial, yang menampilkan kubah yang memungkinkan satu berkas cahaya menghantam altar setiap tanggal 6 Mei, tepat pukul 12 siang, jam pulau itu menyerah.
tangan ke bawah, ini adalah tanah paling suci dari Perang Pasifik. Binyan Laguna adalah kota kekayaan leluhur dan reruntuhan kontroversial. Ini adalah kampung halaman Ibu Jose Rizal dan pahlawan itu sendiri belajar di sini sebagai seorang anak. Situs yang paling terkenal adalah Rumah Alberto, sebuah rumah besar berusia 200 tahun yang telah menjadi pusat pertempuran hukum besar-besaran. Tapi inilah tangkapannya. Sebagian dari rumah itu dibongkar dan dipindahkan ke sebuah resor di Bataan, hanya menyisakan cangkang di Binyan. Bagian yang gila adalah bahwa masyarakat setempat berjuang untuk mempertahankan struktur yang tersisa, mengubahnya menjadi simbol pelestarian warisan. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa Binyan adalah lumbung padi Laguna. Dengan sistem saluran irigasi yang kompleks yang disebut Spanyol sebagai Venesia Filipina. Dan dapatkan ini, kota ini terkenal di dunia dengan puto Binyan, kue beras raksasa dengan topping keju dan telur asin. Jadi inilah kesepakatannya. Binyan sekarang menjadi pusat industri besar, tetapi pusat lama masih terasa seperti abad ke-19. Transisi dari pabrik berteknologi tinggi ke jalan-jalan sempit leluhur adalah whiplash. Tapi itu tidak sesederhana itu. Kota ini juga merupakan rumah bagi Capilla de la Paz, sebuah kapel yang dibangun di dalam pemakaman tempat elit lokal dimakamkan di makam marmer besar. Dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, kota ini mengadakan festival Puto Latik setiap bulan Mei, di mana sejarah kue beras dirayakan dengan tarian jalanan dan kompetisi memasak. Pada dasarnya, Binyan adalah kota yang mencoba menyelamatkan jiwanya dari gelombang industrialisasi. Jimenez, Misamis Occidental, adalah kota yang dilupakan waktu. Ini adalah rumah bagi paroki San Juan Bautista, salah satu gereja batu karang yang paling terpelihara di Mindanao. Bagian gila adalah langit-langit yang ditutupi lukisan yang terlihat seperti milik katedral Eropa. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa lukisan-lukisan ini dibuat oleh seniman lokal menggunakan pigmen yang terbuat dari batu tanah dan pewarna tanaman. Dan dapatkan ini, kota ini memiliki lebih dari 20 rumah leluhur yang selamat dari Perang Dunia Kedua karena Jepang menggunakan kota itu sebagai pusat administrasi daripada medan perang. Data menunjukkan bahwa Jimenez memiliki konsentrasi tertinggi rumah kayu abad ke-19 di Filipina Selatan. Jimenez adalah zona warisan, di mana setiap konstruksi baru harus sesuai dengan gaya kolonial. Transisi dari jalan raya berdebu di Mindanao ke jalan-jalan Jimenez yang tenang dan beratap merah seperti melangkah melalui portal. Tapi itu tidak sesederhana itu. Kota ini juga merupakan pintu gerbang ke Gunung Malindang, gunung berapi besar yang merupakan rumah bagi beberapa spesies endemik, termasuk lemur terbang, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, kota ini terkenal dengan suman de Jimeneznya, yang dibungkus dengan jenis daun tertentu yang memberikan aroma bunga. Tangan ke bawah, itu adalah rahasia selatan yang paling terpelihara dengan baik. Akhirnya kami tiba di Iligan, kota air terjun megah. Ada lebih dari 23 air terjun di dalam batas kota. Yang paling ikonik adalah air terjun Maria Cristina yang berdiri setinggi 320 kaki. Tapi inilah tangkapannya. Ini adalah Twin Fall. Tetapi aliran kedua hanya muncul selama hujan lebat atau ketika pembangkit listrik tenaga air di dekatnya melepaskan kelebihan air. Bagian yang gila adalah air terjun tunggal ini menyediakan lebih dari 70% listrik untuk seluruh Pulau Mindanao. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa air terjun terletak di zona keamanan tinggi. Karena sangat penting bagi jaringan listrik nasional. Dan dapatkan ini, di dekatnya adalah air terjun Tinago yang tersembunyi di bagian bawah tangga 500 anak tangga di jurang yang dalam. Nama itu secara harfiah berarti tersembunyi dan berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi suku-suku lokal selama invasi Spanyol dan Amerika. Jadi inilah kesepakatannya. Iligan adalah kota industri dan alam. Transisi dari pabrik baja besar dan pembangkit listrik ke air terjun yang menderu dan putih mulus. Tapi itu tidak sesederhana itu. Kota ini juga merupakan tempat festival Ciudad sa Iligan, di mana penduduk setempat merayakan santo pelindung mereka, Michael the Archangel, dengan tarian ritual yang disebut Diandi, dan itu dengan enteng. Sebagai permulaan, kota ini terkenal dengan rasa
keju cheddar, dan kacang-kacang dari Lechon, sentuhan unik pada hidangan nasional. Pada dasarnya, Iligan adalah kota kekuasaan, baik alami maupun buatan manusia. Filipina bukan hanya tujuan, ini adalah kepulauan dengan lebih dari 7.600 rahasia, masing-masing menunggu seseorang yang cukup berani untuk melihat ke bawah permukaan. Dari gundukan pasir yang bergerak di Visayas hingga bunker vulkanik di utara, kebenarannya jauh lebih kompleks daripada yang disarankan oleh kartu pos manapun. Bagian yang gila adalah kami hanya membahas 50 tempat, dan masing-masing memiliki cukup misteri untuk mengisi perpustakaan. Tangan ke bawah, ini adalah surga paling beragam dan berbahaya di planet ini,